Selamat siang, Bu Ika dan teman-teman yang sedang menonton. Hari ini saya Mireka Maranata Pengababati akan melakukan tugas kokurikuler berupa video, yaitu berdiskusi bersama orang tua. Hari ini saya akan berdiskusi dengan papa saya. Topik yang akan dibahas adalah bagaimana kita bertindak di rumah, sebuah refleksi harian. Tujuan kegiatan, siswa dan orang tua menganalisis situasi sehari-hari dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang terlibat. Yang kedua, siswa menyadari bahwa setiap tindakan kecil memiliki implikasi moral dan etika. Yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya sopan santun sebagai fondasi interaksi yang harmonis. Skenario 1 saat sarapan pagi. Di meja makan, aku melihat ayah ibu sedang sibuk menyiapkan makanan untuk sarapan. Sementara adikku bermain ponsel dan piring-piring belum diletakkan di atas meja. Tindakan apa yang mencerminkan tanggung jawab sebagai bagian dari etika yang bisa aku lakukan? Jadi tindakan yang saya akan ambil adalah memulai untuk menyusun piring dengan rapi. Kalau menurut papa? Ya, kamu dalam hal ini mengambil hati orang tua dengan berpartisipasi sebagai rasa empati untuk membantu orang tua mempersiapkan sarapan, dalam hal ini meja misalnya. Piring-piring dilap dulu lalu disusun di atas meja. Kemudian untuk adik yang sedang main ponsel, sebaiknya juga diajak bahwa waktu terus berjalan, waktunya terbatas, kita harus berangkat ke sekolah. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana aku bisa meminta adik untuk membantu dengan cara yang sopan dan santun. Jadi saya akan menegurnya dengan baik agar bisa membantu saya dalam menyusun piring. Kalau menurut apa? Ya, waktu yang diperlukan untuk sarapan dan berangkat sekolah itu adalah terbatas. Jadi adik harus diberitahu alasan kenapa dia harus berhenti untuk bermain gadget, bermain ponsel, bahwa waktu itu terbatas dan kita jangan sampai terlambat berangkat ke sekolah. Seperti itu. Nah, menurut papa mengucapkan selamat makan dan terima kasih sebelum dan sesudah makan itu penting atau enggak sih? Sebenarnya selamat makan itu artinya semacam ungkapan syukur bahwa kita sudah bisa mendapat rezeki dari Tuhan pada hari itu, di pagi itu. Jadi selamat makan itu semacam ucapan doa. Ucapan terima kasih itu penting sebagai sebuah penghargaan terhadap orang tua yang sudah mempersiapkan makanan pada hari itu, yaitu sarapan pagi. Jadi ucapan terima kasih itu sebagai balas rasa hormat, ya. Oke, jadi aku setuju dengan apa yang papa aku bilang. Jadi aku nggak beropini sih, karena udah disebutin tadi. Habis itu yang keempat, apa yang terjadi jika semua orang di keluarga tidak mau membantu dan hanya menunggu dilayani? Jadi menurut saya yang akan terjadi adalah tidak akan ada sarapan pagi, karena ya pada tidak mau membantu. Jadi nggak bakal ada yang masak, nggak bakal ada yang menyusun piring. Jadi tidak akan ada sarapan pagi. Papa sama nggak opininya dengan aku? Apa tadi pertanyaannya? Apa yang terjadi jika semua orang di keluarga tidak mau membantu dan hanya menunggu dilayani? Ya, yang jelas yang namanya orang tua itu pasti akan mempersiapkan sarapan untuk anak-anaknya.
Kenapa? Karena itu sudah menjadi panggilan dan kodrat sebagai orang tua. Nah, masalah anggota keluarga lainnya berpartisipasi atau tidak, yaitu kembali kepada masing-masing anggota keluarga dan mungkin adalah cara mendidik orang tua. Karena pada dasarnya anak-anak itu juga harus mendapat pendidikan dari orang tua tentang etika, karena suatu saat mereka juga akan menghadapi hal yang sama. Jadi ketika ada orang yang bermasa bodoh, ya harus diajarkan bagaimana caranya supaya tidak bermasa bodoh, untuk dalam hal ini bekerja sama agar tercapai hal yang diinginkan. Habis itu yang kelima, selain membantu, tindakan kecil apa lagi yang bisa aku lakukan untuk membuat suasana sarapan lebih menyenangkan? Jadi menurut saya, hal yang bisa saya lakukan untuk membuat suasana sarapan lebih menyenangkan yaitu saling bertukar cerita saat sarapan dan membantu dalam mencuci piring setelah sarapan. Iya, jadi menciptakan suasana sarapan yang nyaman, sejahtera, itu adalah kebersamaan. Jadi di meja makan pada saat sarapan, jika persiapan makan pagi itu berlangsung dengan baik, kita bisa saling bertukar pikiran. Dalam hal ini, kesiapan anak-anak atau anggota keluarga lain untuk memulai aktivitas di hari tersebut. Misalnya anak-anak, apakah semua alat-alat tulisnya, anak-anak sekolah, apakah semua alat-alat tulisnya sudah siap atau belum. Dan mungkin ada masukan-masukan dari orang tua bagaimana seorang anak sekolah untuk mempersiapkan diri dalam hal ini, kelengkapan alat tulis dan juga kesiapan mental dalam menghadapi pelajaran hari itu. Masuk ke skenario yang kedua. Setelah pulang sekolah, aku baru saja pulang sekolah dan melihat mainanku berserakan di ruang tamu. Ayah ibuku terlihat lelah setelah bekerja. Pertanyaan nomor 1, mengapa penting untuk segera merapikan barang-barangku? Apa nilai moral di baliknya? Jadi menurut saya penting sekali untuk segera merapikan barang-barangku yang berserakan. Dikarenakan ayah ibu yang pulang dari pekerjaannya dan terlihat lelah pasti akan tambah stres jika melihat kamar saya atau rumah dalam kondisi yang berantakan. Apa nilai moral di balik hal yang saya lakukan adalah bisa diambil dari tindakan saya adalah dengan merapikan rumah atau mainan saya yang berserakan, orang tua dapat kembali dan langsung beristirahat dan tidak perlu merapikan mainan saya kembali. Kalau menurut Papa gimana Pak? Ya, jadi suasana bersih, rapi, teratur dan nyaman itu bisa membuat pikiran kita menjadi lebih rileks, refresh setelah mengadakan kegiatan di luar rumah yang tentu penuh dengan tekanan. Tapi kalau kita tiba di rumah dengan suasana yang nyaman, rapi, bersih, teratur, maka suasana pikiran kita menjadi lebih rileks. Pertanyaan yang kedua, jika kamu ingin meminta bantuan orang tua untuk merapikan, bagaimana cara meminta yang sopan? Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendatangi ayah atau ibu saya, lalu meminta tolong dengan baik-baik. Misalnya, Ma tolong bantuin rapiin buku
buku-buku aku dong. Tapi yang jelas pasti aku bakal ikut membantu juga, dan gak nyuruh mamaku yang ngerapin sendiri. Bener nggak Pak? Ya, jadi cara meminta tolong kepada orang tua itu adalah ketika kita sebagai anak tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ya, jadi misalnya menurut kamu meja ini harus dipindahkan. Nah, disitulah kita meminta orang tua kita untuk bisa menolong memindahkan, bukan minta tolong untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, begitu. Yang ketiga, bayangkan jika aku langsung masuk kamar dan bermain tanpa bertegur sapa. Apa dampak dari tindakan tersebut terhadap perasaan orang tua? Jadi menurut saya dampak yang akan terjadi adalah orang tua saya akan merasa tidak dihargai dan tidak dihormati dikarenakan saya tidak bertegur sapa dengan mereka dan langsung masuk ke kamar dan mulai bermain sendiri. Menurut Papa? Nah, jadi empati itu perlu, respect atau menghargai itu perlu. Kenapa setiap pulang dari sekolah kita harus mengucapkan selamat atau salam, dalam hal ini misalnya assalamualaikum, ya. Itu artinya selamat, itu artinya ucapan selamat itu artinya ucapan syukur bahwa kita sudah melaksanakan aktivitas di sekolah. Nah, ketika kita masuk ke dalam rumah tanpa bertegur sapa dengan orang tua dan langsung sibuk dengan diri sendiri, ya tentu sama halnya yang kamu rasakan, dicuekin. Jadi orang tua juga itu punya perasaan untuk dihargai, dihormati. Jadi sebaiknya setelah pulang sekolah tetap bertegur sapa, jangan langsung melakukan aktivitas yang menyenangkan diri sendiri. Lalu yang keempat, apa cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih atas kerja keras orang tua di hari itu? Jadi menurut saya cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih itu dalam melakukan tindakan yang membantu. Ya, itu kata Pak saya, mempijit-pijit orang tua, mungkin bisa membantu dalam pekerjaan rumah yang simple, misalnya membantu cuci piring, membantu menyapu, lipat baju. Ya. Lah, Papa setuju kan? Ya, betul. Jadi sebagai seorang anak yang sudah duduk di kelas 1 SMA, yang namanya membantu orang tua itu sebenarnya juga membuat hati orang tua menjadi bangga bahwa kita yang duduk di SMA kelas 1 itu sudah sanggup untuk juga membantu meringankan beban orang tua, dalam hal ini tenaga, untuk ya berbalas budi sebagai bentuk balasan, sebagai bentuk ucapan terima kasih pada orang tua, yaitu turut membantu meringankan pekerjaan di rumah. Oke, lalu yang kelima adalah jika aku melihat orang tuaku sedang membersihkan rumah, apa yang harusnya aku lakukan tanpa diminta? Jadi yang akan saya lakukan tanpa diminta yaitu sudah jelas ikut membantu, karena itu merupakan salah satu rasa hormat terhadap orang tua dikarenakan kita tanggap dan langsung ikut serta membantu melakukan pekerjaan rumah dan tidak membiarkan
orang tua kita yang melakukan pekerjaan rumah itu sendiri. Ya, jadi kalau dari papa, ketika melihat orang tua yang sibuk membersihkan, entah itu halaman, entah itu membersihkan rumah, merapikan perabotan, kita sebagai anak harus punya inisiatif untuk membantu. Inisiatif ini membuat perasaan orang tua itu merasa sangat dihargai, ya, bahwa ternyata anak saya ini juga punya rasa simpati dan empati, tidak membiarkan orang tua bekerja sendiri merapikan rumah. Begitu. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian 2, yaitu refleksi dan komitmen praktis. Yang pertama ada refleksi pribadi. Pilihlah satu skenario di atas yang paling sering aku alami. Nah, skenario yang saya akan pilih adalah skenario 2, yaitu setelah pulang sekolah. Lalu berdasarkan skenario itu, apa satu hal kecil yang akan aku perbaiki dalam perilakuku mulai hari ini? Mungkin perilaku yang saya akan ubah mulai hari ini adalah lebih tanggap dalam membantu merapikan barang-barang saya yang berantakan setelah pulang sekolah. Dikarenakan terkadang saya setelah pulang sekolah langsung ke kamar dan meletakkan barang-barang saya, Langsung main HP. ya kata mama saya langsung main HP. Tapi setelah saya merasa energi saya kembali fresh gitu, saya mulai merapikan. Tapi terkadang mungkin di mata orang tua saya terlalu lama gitu dalam mengembalikan mood saya yang bagus, jadi kadang saya suka ditegur karena lama dalam merapikan barang-barang saya setelah pulang sekolah. Tapi selain dari itu, menurut saya sudah cukup saya lakukan, dari yang bertegur sapa. Biasanya saya juga kalau pulang sekolah tuh menceritakan kegiatan-kegiatan yang terjadi selama sekolah. Habis itu yang kedua ada komitmen keluarga. Jadi sekarang aku bakal mendiskusikan dengan papa saya satu aturan emas yang akan kita satu rumah ini terapkan di rumah. Nah, menurut papa komitmen keluarga atau aturan emas keluarga tuh apa sih bagusnya? Nih contohnya tuh setiap selesai makan semua anggota keluarga bertanggung jawab membawa piringnya ke tempat cuci piring. Nah, menurut papa aturan emas di keluarga kita tuh apa sih? Ya, jadi aturan emasnya itu bahwa semua orang harus punya inisiatif untuk kebersihan, keteraturan di dalam rumah. Jadi kenapa inisiatif ini membuat kita tidak seperti orang yang diperintah. Karena sesuatu yang diperintah itu membuat kita sebagai manusia ya pada dasarnya tidak senang diperintah. Jadi sebelum orang tua memberi perintah atau memberi petunjuk, ya kita harus mengerjakan itu dulu. Karena sudah pasti pekerjaan itu akan berulang-ulang dilakukan. Pekerjaan itu selalu sama untuk dilakukan. Jadi hal-hal yang teratur yang harus kita lakukan itu kita kerjakan sebelum diminta. Ya, jadi itu poin keteraturan atau apa tadi yang emas ini? Komitmen emas, ya. Komitmen emas. Jadi pada dasarnya setiap orang kalau diperintah itu merasa berat untuk melakukannya, lebih ringan jika kita punya inisiatif sendiri.
Demikianlah video hasil diskusi saya untuk tugas kokurikuler yang bertopik bagaimana kita bertindak di rumah, sebuah refleksi harian dengan papa saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kalimat dan kesalahan dalam ucapan. Sekian dari kami berdua, terima kasih.